Pemirsa, sejumlah destinasi wisata bersiap menentukan kebijakan seiring dengan pemberlakuan PSBB Jakarta pada 14 September mendatang. Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan selama masa PSBB, kegiatan tempat wisata yang dikelola DKI seperti Ancol, Ragunan, Monas, dan sejumlah taman kota akan ditutup. Pengelola Taman Impian Jaya Ancol, Rika Lestari, menyatakan di area pantai Dunia Fantasi SeaWorld Ancol dan Ocean Dream Samudra akan ditutup sementara selama masa PSBB mulai 14 September mendatang. Dengan begitu, seluruh pengunjung Ancol yang telah membeli tiket lewat daring masih dapat menggunakan tiketnya hingga 13 September 2020. Sementara bagi pengunjung yang belum dapat menggunakan tiket sampai tanggal tersebut, maka tiket masih berlaku hingga 30 Juni 2021 dengan sistem reservasi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai penutupan tempat wisata milik Pemprov DKI Jakarta selama masa PSBB nanti, kita bergabung dengan Eril Raka dan juru kamera Berki Marindo dari Ancol, Jakarta Utara. Eril, seperti apa respon dari pihak Taman Impian Jaya Ancol terkait dengan kebijakan Pemprov yang kembali memberlakukan PSBB total? Ya, Cikal dan juga pemirsa, tadi saya sempat menanyakan kepada pihak Taman Impian Jaya Ancol, Rika Lestari, yang mengatakan bahwa sebetulnya pada prinsipnya sangat mendukung dengan kebijakan ataupun juga langkah yang akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan beberapa waktu yang lalu bahwa memang nanti secara efektif 14 September 2020 PSBB total atau PSBB ketat ini akan kembali diberlakukan dan dampaknya ada sejumlah wisata hiburan begitu yang harus ditutup baik itu milik swasta maupun juga dari pemerintah dan salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol baik itu untuk Pantai Ancol, Dufan dan lain sebagainya. Dan dari pihak Ancol mengatakan bahwa mereka akan mengikuti arahan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menutup Taman Impian Jaya Ancol secara keseluruhan mulai 14 September 2020 sampai dengan waktu yang belum ditentukan, menunggu arahan-arahan ataupun juga kebijakan lainnya. Dan memang dari pihak Taman Impian Jaya Ancol mengatakan sebetulnya masih menunggu peraturan ataupun juga aturan Pergub ataupun juga aturan yang nantinya akan dilakukan PSBB secara total atau PSBB ketat di Senin mendatang, apakah ada kelonggaran ataupun juga perubahan untuk penutupan Taman Impian Jaya Ancol atau tempat wisata begitu. Namun jika dilihat dari pengelola Taman Impian Jaya Ancol sudah mengatakan sejak dibukanya Ancol 20 Juni 2020 kemarin ini sudah memberlakukan sejumlah protokol kesehatan dengan ketat, mulai dari pembatasan pengunjung hanya 50% saja sampai dengan juga untuk mereka yang bisa masuk ke dalam Taman Impian Jaya Ancol bagi umur yang di bawah 9 tahun ini tidak diperbolehkan. Penggunaan masker, jaga jarak juga sangat diperintahkan begitu, diindahkan ataupun juga diingatkan oleh pengelola dan juga security yang berada di sini. Dan dari pengelola Taman Impian Jaya Ancol juga mengatakan bahwa sebetulnya sampai dengan saat ini di siang hari Sabtu mengatakan dari 50% kapasitas Taman Impian Jaya Ancol setidaknya baru hanya 10% saja pengunjung yang datang di sini. Dan ini tentunya kita akan melihat bagaimana animo dari masyarakat ataupun pengunjung di akhir pekan jelang penutupan jelang penutupan dari Taman Impian Jaya Ancol, dampak dari PSBB total yang efektif 14 September 2020. Dan berkaitan dengan tiket sendiri, karena kita ketahui untuk datang ke Ancol, Taman Impian Jaya Ancol harus reservasi atau beli tiket secara online, Cikal, sehingga memang yang disampaikan oleh Rika Lestari bahwa ini diberikan kesempatan sebetulnya dimanfaatkan bisa sampai besok, tapi apabila tidak memiliki waktu sampai dengan besok, maka Taman Impian Jaya Ancol ini memberikan waktu sampai dengan di Juni 2021. Cikal. Eril, ini mengingat mungkin ada pengunjung yang sudah membeli tiket dan tanggal 14 ini tidak atau Ancol ditutup. Ini bagaimana? Apakah banyak warga yang akhirnya memanfaatkan sisa 2 hari ini untuk ke sana? Anda melihat bagaimana situasi di sana?
Ya, Cikal, sampai dengan di siang hari ini memang tadi saya sempat menanyakan dan juga melihat bagaimana situasi dan suasana tidak hanya di Dufan tetapi juga di Pantai Ancol tadi. Dan memang pada saat saya menanyakan kepada pengunjung, ia menjelaskan bahwa sebetulnya mereka tidak ada niat dalam pekan ini untuk datang ke Pantai Ancol atau Taman Impian Jaya Ancol. Namun karena mendengar bahwa PSBB ini akan kembali dilakukan secara total dan Taman Impian Jaya Ancol ini kembali akan ditutup pada pekan depan, maka mereka akhirnya melakukan ataupun juga datang begitu ke Taman Impian Jaya Ancol untuk menghabiskan akhir pekan mereka sebelum PSBB ketat ataupun juga seluruh tempat wisata ini ditutup. Tadi juga saya sempat menanyakan ataupun juga respon mereka terkait dengan PSBB total dan tempat wisata yang ditutup. Mayoritas dari masyarakat ataupun juga pengunjung Taman Impian Jaya Ancol meminta sebetulnya agar seperti Pantai Ancol tidak ditutup karena Pantai Ancol sendiri ini biasa digunakan oleh masyarakat ataupun pengunjung untuk berolahraga seperti lari pagi, lari sore, ataupun bersepeda. Sehingga yang diharapkan adalah adanya kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta untuk Pantai Ancol agar tidak ditutup yang dapat digunakan sebagai tempat mereka berolahraga. Demikian, Cikal. Ya, Eril juga mumpung lagi di sana itu manfaatkan waktu ya main kuda-kudaan di belakang Eril. Terima kasih atas laporan Anda, Eril.